Assalamualaikum Sobat Manis, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas ESPS IPA kelas 4, latihan ulangan bab 3 paket 2. Simak videonya ya. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa gaya dapat A. Mengubah wujud benda, B. Mengubah bentuk benda, C. Mempengaruhi benda yang bergerak, D. Mengubah kecepatan benda. Gambar tersebut adalah gambar proses mengulenin adonan pada roti. Pada aktivitas tersebut, gaya yang diberikan dapat mengubah bentuk benda ya teman-teman. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah B. Mengubah bentuk benda. Soal nomor 2, peristiwa yang membuktikan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan benda adalah A. Memasak air hingga mendidih, B. Menginjak pedal gas mobil, C. Membuat adonan kue, D. Mendorong lemari. Jawabannya adalah B. Menginjak pedal gas mobil. Soal nomor 3, jika berat benda sama dengan gaya angkat air, maka benda akan A. Mengapung, B. Tenggelam, C. Melayang, D. Berubah. Benda-benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air. Berikut hal-hal yang mungkin terjadi karena ada gaya angkat oleh air. Benda akan mengapung jika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. Benda akan melayang jika gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air. Benda akan tenggelam jika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air. Jadi dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk soal nomor 3 jawabannya adalah C. Melayang. Benda-benda berikut yang tidak memanfaatkan gaya pegas adalah A. Busur panah, B. Bola sepak, C. Trampolin, D. Ketapel. Gaya pegas merupakan gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis teman-teman. Benda elastis adalah benda-benda yang dapat berubah bentuk saat diberi gaya dan kembali ke bentuk semula saat gaya dihilangkan. Jadi menurut kalian apa ya jawaban untuk nomor 4? Benar, jawabannya adalah B. Bola sepak. Nomor 5, perhatikan gambar berikut teman-teman. Peristiwa pada gambar yang ditunjuk oleh anak panah menunjukkan adanya gaya titik-titik yang dapat titik-titik. A. Otot mengubah sifat benda, B. Pegas mengubah warna benda, C. Gesek mengubah wujud benda, D. Gesek mengubah bentuk benda. Jika kita perhatikan, gambar tersebut adalah gambar aktivitas memarut keju. Pada aktivitas tersebut terjadi gesekan antara parut dengan keju dan menghasilkan keju dalam bentuk yang berbeda. Keju yang awalnya berupa bongkahan besar setelah diparut berubah bentuk menjadi serabut-serabut kecil. Hal tersebut membuktikan bahwa gaya gesek dapat merubah bentuk benda teman-teman. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah D. Gesek mengubah bentuk benda. Soal nomor 6, seseorang yang melakukan olahraga seperti tarik tambang memanfaatkan gaya A. Pegas, B. Otot, C. Gravitasi, D. Magnet. Saat melakukan olahraga seperti tarik tambang, kita membutuhkan otot tubuh kita. Karena menggunakan otot tubuh kita, maka kita menggunakan gaya otot teman-teman. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan otot untuk mendorong, menarik, dan mengangkat.
Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah B. Otot. Soal nomor 7. Benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet adalah A. Jarum, sendok besi, kayu. B. Handuk, kayu, kaca. C. Sendok besi, paku, jarum. D. Kaca, jarum, paku. Teman-teman, magnet mempunyai kemampuan untuk menarik benda-benda yang terbuat dari logam, seperti logam besi, baja, nikel, dan kobalt. Lalu, benda apa ya yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet adalah benda-benda yang tidak terbuat dari logam. Contohnya daun, pensil, batu, kerikil, dan lain-lain. Jadi, jawaban untuk soal nomor 7 adalah B. Handuk, kayu, kaca. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Kereta tersebut dapat melayang di atas relnya karena menggunakan prinsip gaya titik-titik, menggantikan roda yang menggunakan prinsip gaya titik-titik. A. Magnet gravitasi. B. Gravitasi gesek. C. Magnet gesek. D. Magnet gravitasi. Gambar tersebut adalah gambar kereta maglev. Kereta maglev merupakan kereta tercepat di dunia. Kereta tersebut dapat melaju hingga kecepatan 650 km per jam. Lalu bagaimana ya cara kerja kereta api maglev? Kereta maglev bergerak dengan bantuan daya magnet atau medan magnet, teman-teman. Badan kereta diangkat dan didorong menggunakan medan magnet pada jalurnya sehingga tidak bersentuhan dengan rel. Saat kereta maglev berada di pemberhentian, kereta ini berada di atas roda karet. Kemudian saat mulai bergerak, kereta maglev akan bergerak maju perlahan pada roda itu. Ini membuat magnet yang ada di bagian bawah kereta berinteraksi dengan rel. Pada saat kereta mencapai kecepatan 150 km per jam, gaya magnetnya cukup kuat untuk mengangkat kereta sekitar 100 mm dari tanah. Kereta yang terangkat ini mengurangi adanya gesekan dengan rel sehingga kereta bisa melaju dengan kecepatan yang semakin tinggi. Jadi jawaban untuk nomor 8 adalah C. Magnet gesek. Nomor 9. Peristiwa berikut yang menggunakan gaya gesek dan gaya otot secara bersamaan adalah A. Menendang bola dengan kencang. B. Memotong kayu dengan gergaji. C. Magnet menarik paku. D. Meniup balon. Pada aktivitas menendang bola dengan kencang menggunakan gaya otot. Pada saat memotong kayu dengan gergaji terjadi gaya gesek dan gaya otot secara bersamaan. Pada saat magnet menarik paku terjadi gaya magnet. Pada saat meniup balon terjadi gaya otot. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 adalah B. Memotong kayu dengan gergaji. Nomor 10. Bulan dapat mengitari bumi karena adanya A. Gaya magnet bumi. B. Gaya gravitasi bumi. C. Gaya magnet planet lain. D. Gaya gravitasi planet lain. Teman-teman, bulan dan bumi memiliki massa. Benda yang memiliki massa pasti memiliki medan gravitasi. Benda yang memiliki medan gravitasi pastilah mengalami gaya gravitasi. Jadi, bumi dan bulan karena memiliki massa, maka keduanya sama-sama memiliki gaya gravitasi. Gaya gravitasi sendiri adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa. Jika sama-sama mempunyai gaya gravitasi, mengapa bulan mengelilingi bumi dan bukan sebaliknya ya? Dilihat dari besarnya massa, pasti sudah terjawab. Ya, karena bumi memiliki massa yang lebih besar, maka gaya gravitasinya juga lebih besar daripada bulan.
Oleh karena itu, bulan dapat mengitari bumi karena adanya gaya gravitasi bumi, teman-teman. Jadi, jawaban untuk soal nomor 10 adalah B, gaya gravitasi bumi. Sekarang mari kita lanjut ke bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Kompas yang berubah arah dipengaruhi oleh gaya titik-titik. Kompas adalah sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Jadi, perubahan arah pada kompas dipengaruhi oleh gaya magnet yang ada pada kompas tersebut, teman-teman. Soal nomor 2. Benda yang semula diam akan titik-titik ketika diberikan gaya dorong. Jawabannya adalah benda yang semula diam akan bergerak ketika diberikan gaya dorong. Soal nomor 3. Busur panah adalah alat yang menggunakan prinsip gaya titik-titik. Anak panah dapat terlontar dari alat panahan karena mendapatkan gaya yang berasal dari tali busur panahan saat ditarik oleh pemanah. Gaya yang dihasilkan oleh tali busur panahan yang bersifat lentur ini saat ditarik oleh pemanah adalah gaya pegas. Jadi, busur panah adalah alat yang menggunakan prinsip gaya pegas. Soal nomor 4. Jika berat benda lebih ringan dibandingkan gaya ke atas oleh air, benda tersebut akan titik-titik. Untuk soal ini tadi sudah kita bahas ya teman-teman di bagian A nomor 3. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah mengapung. Soal nomor 5. Kegiatan mengepel lantai memanfaatkan gaya berupa gaya titik-titik dan titik-titik. Jawabannya adalah gaya gesek dan gaya otot. Oke Sobat Manis, sekian pembahasan kali ini. Kalau kalian mau aku upload video pembahasan lainnya, support aku ya Sobat Manis dengan cara like dan komen channel aku. Wassalamualaikum.